Selamat malam sahabat GPIB, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Kita ada di program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Maturia Jambi di Pospolkes Agape Mersam. Malam ini saya mengambil tempat di dalam gedung gereja Pospolkes Agape Mersam yang sedang ada dalam proses pembangunan. Mohon doa agar tahapan selanjutnya dapat terrealisasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas penjagaan dan penyertaan-Mu dalam aktivitas kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Memulai pagi dengan perenungan firman-Mu, maka kami ingin juga akhiri malam ini dengan perenungan firman Tuhan. Kuatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus agar firman-Mu menenteramkan hati kami di malam yang baik ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Izinkan saya membaca hanya pada ayat yang ke-14. Dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Tema kita pada malam ini ialah yang diutus. Ketika sahabat GPIB diutus untuk mengerjakan satu tugas besar dalam sebuah tim, apakah yang pertama kali sahabat GPIB dan atau tim sahabat GPIB lakukan? Pembacaan malam ini memberikan informasi kepada kita tentang jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu langkah pertama yang sebaiknya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita diutus untuk mengerjakan satu tugas besar di dalam sebuah tim. Langkah tersebut diterapkan di dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus atau para rasul yang ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga diberikan satu tugas besar dan kemudian mereka mampu merespon tugas dari Tuhan Yesus itu dengan baik lewat langkah yang mereka lakukan dan yang dipersaksikan dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Bahkan efektivitasnya kita sadari terasa sampai dengan saat ini. Ayat 14 sebutkan langkahnya, yaitu ketika mereka diberikan satu tugas besar oleh Tuhan Yesus, maka hal pertama yang mereka lakukan sebagai katakanlah sebuah tim rasul pada saat itu ialah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sederhana bisa kita garis bawahi, mereka membangun terlebih dulu kesehatian di dalam doa. Perhatikan sahabat GPIB, mereka tidak mulai dengan mendiskusikan perencanaan-perencanaan strategis tentang apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan dari tugas yang besar itu. Tetapi langkah pertama yang mereka lakukan ialah membangun kesehatian yang sungguh di dalam doa bersama-sama. Hal ini nggak berarti bahwa diskusi perencanaan strategis itu tidak penting ketika kita hendak mencapai satu tujuan dari tugas besar yang diberikan kepada kita. Tidak, toh di pasal-pasal berikutnya nanti sahabat GPIB bisa ikuti bahwa mereka pun mulai dengan perencanaan strategis untuk melakukan tugas besar yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tetapi dalam perikop bacaan kita malam ini agaknya para rasul lebih condong memperhatikan sebuah kemungkinan bahwa satu tujuan akan mudah dicapai ketika orang-orang yang hendak mencapainya memiliki kesehatian. Sahabat GPIB, tahukah sahabat GPIB semua bahwa metode
Kesehatian dalam doa ini kemudian memampukan para rasul untuk kemudian sukses mengerjakan tugas besar dari Tuhan Yesus itu, yaitu merintis bahkan membangun kekristenan atau jemaat mula-mula yang kemudian juga menerapkan kesehatian dalam doa sebagai metode memperkuat tali persekutuan di antara mereka. Sahabat GPB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pada malam hari ini bahwa kesehatian ternyata mendatangkan kekuatan. Kesehatian yang muncul dari doa bersama-sama lewat firman Tuhan malam ini mau mengingatkan kepada kita bahwa bisa berdampak positif di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam organisasi, di dalam kelompok, bahkan di dalam pelayanan yang melibatkan kebersamaan di dalam sebuah tim. Dan ini relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan di jemaat setempat, baik dalam kebersamaan melayani sebagai diaken penatua, sebagai presbiter, baik dalam kebersamaan melayani sebagai unit-unit misioner di lingkup jemaat setempat. Mari mulai dengan kesehatian di dalam doa bersama-sama. Karena kita lihat bahwa kesehatian menjadi kunci untuk tercapainya sebuah tugas besar di dalam sebuah tim. Bahkan tidak hanya di dalam tempat-tempat pelayanan saja, tetapi kita tempatkan juga kesehatian dalam doa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga. Karena kesehatian adalah kunci untuk membangun satu keluarga Kristiani yang kuat di dalam Kristus. Sahabat GPB yang terkasih, mari kita sadari pentingnya kesehatian ketika kita hendak membina suatu kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan yang besar. Dan kiranya kesehatian di dalam doa bersama-sama dapat menjadi pendekatan yang dapat kita lakukan, sehingga dalam kehidupan persekutuan kita ada kasih, ada sukacita, bahkan ada kekuatan untuk hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, amin. Mari kita akhir dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur atas perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu setiap waktu. Kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan keberadaan seluruh jemaat-jemaat GPB dimanapun berada. Biar jemaat-jemaat GPB dapat hidup dalam kesehatian, dalam doa bersama-sama, sehingga keberadaan persekutuan masing-masing dapat mencerminkan karya Tuhan di dalam keberadaan jemaat-jemaat GPB masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan jaga dan lindungi setiap kami, sehingga hari esok akan kami songsong dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami menyerahkan malam ini. Amin. Selamat malam, sahabat GPB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.